dalam tubuh manusia, apa yang ada di alam semesta dan apa yang ada di muka. Mereka bersandar ke sana semua, tetapi ketika mereka berhasil melakukan satu penelitian, apa yang mereka bilang? Kami menemukan ini berdasarkan ide kami. Kami menemukan ini berdasarkan pengetahuan kami. Padahal berapa banyak orang-orang pintar menjadi mu'alaf. Karena ternyata ketika mereka meneliti, ternyata Al-Quran telah memberi jawaban terhadap penelitian yang mereka lakukan bertahun-tahun. 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah memberikan jawaban-jawaban ya, yang sesungguhnya untuk mendapatkan jawaban itu mereka mengucurkan miliaran dolar untuk meneliti. Padahal tidak butuh itu miliaran dolar, cukup beli Al-Quran 100.000, di sana ada kajian-kajian pengetahuan. Mereka rela menghabiskan jutaan dolar. Ya. Padahal ketika mereka menghabiskan jutaan dolar, miliaran dolar, ujung-ujungnya apa? Mereka membuktikan kebenaran pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Dan setelah itu mereka masuk menjadi mu'alaf. Sia-sia tadi itu yang bersifat jutaan dolar, bersifat miliaran dolar, akhirnya terbuang sia-sia. Nah itulah kawan-kawan ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sebagai orang yang telah Allah tetapkan untuk berada di dalam ajarannya, yaitu Islam. Ya, bersyukur besar kita kepada Allah. Jangan sampai tidak bersyukur kita kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan berikan ridho kepada. Ini yang dibilang oleh Allah, maka banyak-banyak kita bersyukur, berterima kasih, bertawakal kepada Allah, dan juga mengikat tali silaturahmi yang kuat antara muslim lain, antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, dan disebut sebagai ukhuwah antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Cuma itu yang bisa saya terangkan terkait pengetahuan di dalam Al-Quran, dan kemudian bagaimana komparasinya dengan kitab yang ada. Buat saudaraku di Arkampion, terima kasih banyak atas supportnya. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Persoalannya belum terjadi pembukaan sudah digantikan oleh Ustadz RR7. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita semoga menjadi tambahan ya, tambahan pengetahuan ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan bisa menjadi nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai kitab-kitabnya. Mungkin sesi selanjutnya barangkali untuk tanya jawab barangkali Ustaz ya. Tapi diizinkan dulu Ustadz minum karena beliau pasti serak-serak becek. Karena banyak menyampaikan informasi untuk saudara-saudaraku. Ini saya berikan kesempatan nanti ditampung dulu pertanyaannya. Setelah Ustadz kita beristirahat, bisa diberi kesempatan untuk menjawab. Mungkin siapa nih ada yang mau bertanya, nanti saya tampung dulu. Tapi pelan-pelan ngomongnya ya, sambil saya catat. Sebelumnya LK yang apakah SB gimana? Sudah ada jadwal nggak? Sudah siap jadwal? Insya Allah Ustaz disiapkan jadwal. Sebenarnya kan jadwalnya kita juga malam ini dengan Ustaz Nasir. Oh, udah jalan, ada jalan. Ada ini. Jalan, tapi sebenarnya Ustaz Nasir mungkin ada halangan barangkali. Tidak sempat ini, jadi tadi juga belum sempat saya buka maksudnya sebenarnya. Jadi karena berhubung sudah ada dialog, ya sudah.
Ustadz juga menyampaikan tausiahnya. Langsung aja Ustadz. Ya, karena saya tadi naik ke Nita Indi, tak kirain lagi ini pelajaran Al-Quran. Ternyata udah sekian waktu Iya. ini. Menunggu Ustadz Nasir tadi. Iya. Karena belum hadir. Akhirnya ada dialog dengan Romo ini tadi kan. Romo Fadil ya. Fadil Alamsyah. Fadil Alamsyah. Iya. Karena berlanjut ya sudah, tidak dian lagi, tidak diarahkan lagi, ya sudah lanjut dialog dan akhirnya tausiah juga, Ustaz. Ya, ini mengenai sebenarnya kan belum banyak dibicarakan. Ternyata ada banyak sekali iptek ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dalam Al-Quran. Betul Ustaz. Karena berkesesuaian dengan sains. Iya. Sehingga sampai kapanpun Al-Quran itu ibaratnya guna pakai. Bisa sebagai rujukan, bisa sebagai tolak ukur. Tolak ukur. Ya betul Ustaz. Dan yang paling dahsyatnya adalah orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada Tuhan berlomba-lomba mengeluarkan puluhan juta dolar untuk membuktikan sesuatu yang telah ada di dalam Al-Quran. Itu dia. Ya mungkin saudara-saudaraku ada yang mau mengajukan mungkin tanya jawab barangkali Ustadz ya? Iya boleh dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai apa yang di Al-Ustadz tadi sampaikan barangkali. Kalau ada yang nyantol ya. Karena kalau Ustadz tausiah itu ceritanya asik sampai kita terbuai begitu Ustadz. Barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibertanyakan? Kita buka dulu. Ya, ditampung dulu Ustaz. Enggak apa-apa. Yang kedua lagi, Karati? Oh iya. Baik. Oke. Jadi saya jawab saja dulu. Langsung dijawab. Baik. Ustaz. Surat An-Nisa ayat 22 ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tankihu manakaha abba hukum minan nisa'i ila makat salah innahu kana fasiyatau wa makta wa sya'ah sabilah. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Artinya apa saudari? Ya, sebelum turun perintah dari Allah di Al-Quranul Karim bahwa Allah telah mengatakan bahwa pernah terjadi anak-anak yang kemudian menikahi ibunya. Nah, mari kita bicara tentang Cleopatra. Ya, bahwa ada dulu peristiwa di masa lalu anak menikahi ibu. Nah, turun perintah dari Allah yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kita yang kemudian bercerai dengan ayah kita, maka dia tidak boleh dinikahi oleh anak tersebut, karena ini diharamkan oleh Allah SWT. Kenapa ini diharamkan? Nah, ini karena nanti ya akan mendatangkan fitnah pertama itu. Bagaimana kemudian kita memakai perempuan yang ayah kita pakai dan kemudian anaknya juga memakai. Ini adabnya tidak ada, etikanya tidak ada. Nah, maka ini disebut sebagai perbuatan tercela dan perbuatan seburuk-buruknya perbuatan.
Begitu saudari. Rati yang bertanya tadi ya. Bagaimana Kak Rati? Masih bingung? Kak Rati, monitor. Bisa difahami ya, bisa diterima ya. Ya, Oke. baik, baik. Maryam ayat 10. Oke. Tampung Maryam ayat saja 10. pertanyaan mereka Rati biar kita jawab di sini semuanya. Baik, baik. Maryam ayat 10 ya. Maryam ayat 10 Rati. 30. Oke. Di dalam surat Maryam ayat 30 Allah berkata ya bahwa kalla inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menceritakan perkataan Isa kepada kaum. Ya, nih Allah menceritakan perkataan Isa kepada kaumnya melalui firman Allah. Pernah Isa berkata, ya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberiku kitab yang namanya Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Ini adalah pengakuan Nabi Isa yang kemudian diceritakan oleh Allah melalui firman, yaitu surat Maryam ayat 30 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad, ada dulu seorang yang bernama Isa yang berasal dari kalimatullah, yang lahir tanpa seorang bapa, dan kemudian aku mengangkat dia sebagai seorang nabi dan aku berikan dia kitab yang bernama Injil. Ini Allah ceritakan ulang kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, untuk itulah Nabi Muhammad tahu dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat bahwa Isa sesungguhnya hanya seorang hamba Allah, yaitu Abdul, dan kemudian Allah jadikan dia seorang nabi dan Allah berikan dia kitab yang bernama Injil. Nah, jadi ini membantah semua yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah, anak Allah, kemudian adalah Tuhan, dibantah di dalam surat Maryam ayat 30. Allah hanya mengatakan dia adalah seorang hamba-Ku. Kalau hamba itu kedudukannya sangat jauh sekali, rendah sekali daripada Allah, ya. Kedudukannya hanya seperti manusia-manusia biasa, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Kedudukannya hanya itu, nothing special. Dia hanya Allah jadikan sebagai nabi, sebagai wakil Tuhan di dunia untuk menyampaikan kalam ilahi kepada umat. Siapa umatnya? 12 suku dari Bani Israel. Hanya itu. Maka di dalam Bible dikatakan, ya, di dalam Bible dia berkata, siapa dia itu? Yaitu Isa alaihissalam. Yohanes 17 ayat 3, pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang telah Engkau utus. Tidak pernah Yesus atau Isa alaihissalam mengatakan, Akulah Tuhan dan sembahlah Aku. Tidak. Dia selalu berkata, Aku orang yang diutus, Aku orang yang diutus, Aku orang yang diutus. Dan ini sesuai dengan surat Maryam ayat 30, pernyataan dari Allah bahwa dia hanyalah seorang hamba dan Aku jadikan dia seorang nabi. Clear? Baik Ustaz, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat diterima oleh kita semua ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Sudah cukup ya Kak Rati ya? Atau nanti ditampung dulu? Tampung saja. Dapat. Bagaimana ya? Ya.
Iya, iya. Boleh, boleh. Oh, Dari iya, iya. TikTok, dari Bigo, dari apa, tampung semua nanti. Aumi Tampung akan dulu. menjawab. Aumi akan Iya. menjawab secara terang benerang. Ya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apa hukum menikah dengan saudara sepupu, Ustadz? Hukum menikah, oke, oke, oke. Ini menarik ini ya. Iya, Ustadz. Satu itu dulu, Ustadz. Catat saja. Apa yang lain, ada Oh, yang ya. lain? Mungkin ada yang lain? Saya catat dulu ya. Sambil saya cari datanya. Oh, baik, 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 baik. Mungkin ada saudara-saudariku yang mau menanyakan, silakan. Ali Imran ayat 22. Ali, Oke. 22. Saya boleh nanya, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Bapak Surya. Ustadz Surya ya? Bukan, saya bukan Ustadz. Oh. Oh, iya. Ya, silakan Bapak Surya. Ini usaha saya kan berhubungan sama leasing kan ya. Itu hukumnya apa, Pak Ustadz? Oke. Jadi ini menarik ya. Saya, saudaraku, mohon maaf terlebih dahulu, saya tidak mungkin menyenangkan saudaraku Surya. Maka saya harus menyampaikan jawaban itu berdasarkan sandaran Al-Quran dan Hadis. Maka sesungguhnya kalau bersifat leasing itu kan sistemnya adalah riba. Bagaimana kemudian mengambil keuntungan itu jauh di luar dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Walau dengan perhitungan waktu sekian panjang lamanya. Ini tidak dibenarkan, saudara. Sementara kita tahu leasing itu sendiri ya, dibeli mobil harga 100 juta, dibayar tiap bulan segitu, ketika ditotalkan pembayaran itu sampai 200 juta. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini termasuk ke dalam riba dan itu tidak dibenarkan dalam syariat agama. Gini loh Pak Ustadz, ibaratnya gini nih, kan kita punya unit nih kan ya. Ya. Terus ada konsumen proses kredit. Nah, leasing itu beli cash ke kita gitu. Nah, yang proses kreditnya itu dari leasing langsung. Dia leasing itu belinya cash sama kita gitu loh. Oh, kalau beli cash ya tidak ada Gitu. masalah ya. Pembayarannya leasing itu cash ke kita pembayarannya. Iya. Akadnya apa? Akadnya dia akad kredit ke leasing, tapi Tidak leasing itu bisa. Di bayar sana unit. kenanya akad, kenanya di akad, saudara. Ya, bayar leasing itu bayar mobilnya itu ke kita gitu loh Pak. Bayarnya Jadi gini cash saja, gitu, Pak. saudaraku, ya segala sesuatu itu kalau di dalam itu kan tergantung, apalagi soal jual beli itu kan tergantung akad ya. Nah, akad ini tidak boleh menyimpang dari syariat. Nah, itu dia. Jadi kalau akadnya itu jual beli lepas ya, tidak diperuntukkan untuk jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat, nah ini ya silakan. Tetapi akad yang dilakukan ternyata bertujuan menyalahi dari ketetapan syariat, nah ini walaupun bukan kita yang menjalankan kreditnya, tetapi di akadnya tujuannya tadi penjualan barang yang dilakukan tadi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. Sama dengan di bank, kita minjam kredit, uang kredit di bank itu termasuk riba karena di akadnya kena gitu. Makanya bank-bank konvensional mencoba membuat bank-bank lain yang berbasiskan bank-bank syariah. Itu jalan keluarnya. Kalau bank syariah malah suku bunganya lebih besar Pak Ustadz. Oh, Kalau dia tidak suku bunga, dihitung-hitung. saudara. Dia bagi hasil. Apa itu? Bagi hasil. Akadnya itu bagi hasil. Kemudian ada pengelolaan di sana. Ada pengawasan, Iya. ada kerjasama di sana. Ada kerjasama di sana. Tapi dihitung-hitung totalnya itu lebih besar dari syariah Pak. Iya, tapi akadnya berbeda. Oh, akan berbeda. Tidak meminjamkan uang blok begitu saja tanpa ada kemudian bimbingan seperti yang dilakukan oleh bank-bank konvensional.
Bank konvensional kan ketika uang cair, ya bunganya sekian. Tidak ada bimbingan segala macam. Tidak ada kemudian pengawasan dan dilakukan. Tidak ada masukan-masukan, serta tidak ada pembinaan. Kalau di bank syariah dilakukan bisa. Oke, pertanyaan tadi yang pertama ya, apa dalil hukum menikahi sepupu dalam Islam? Ya, betul itu pertanyaannya ya. Iya, Ustaz. Dikutip dari buku fikih perempuan kontemporer oleh Farid Nu'man Hasan, ya, menikahi sepupu ya itu dibolehkan karena sepupu tidak termasuk sebagai mahram. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa ayat 3, orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk dinikahi, ya, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara seperempuan sepersusuan, ibu-ibu istri mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu dan sudah kau ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menantu, dan menghimpun dalam pernikahan dua perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, ini jelas sekali di dalam surah An-Nisa ayat 23 dijelaskan tentang secara spesifik siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi, yang kemudian siapa saja yang tidak boleh kita nikahi. Nah, ini ya jelas ya. Maka kemudian kalau sepupu itu boleh dinikahi karena dia tidak termasuk mahram. Oke. Mengenai surat Ali Imran pertanyaan kedua ayat 22 dikatakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirat wa malahum min nasyirin. Mereka itulah orang yang amalnya sia-sia di dunia dan akhirat dan tidak ada bagi mereka satu penolong. Maka untuk mengetahui Ali Imran ayat 22 ini kita perlu baca dulu Ali Imran ayat 21. Nah, diterangkan siapa yang mereka itu. Nah, mereka yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 21 itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Maka mari kita baca ayat sebelumnya. Sebelum ayat 21 yaitu ayat 20. Sebelum ayat 22 yaitu ayat 21. Innallazi yaqrufuna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyya bi ghairi haqqi wa yaqtuluna allazina ya'muruna bi qisti minan nas fabashir hum bi azabat alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak dan alasan yang benar, dan membunuh manusia yang memerintahkan keadilan, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira tentang azab yang pedih. Nah, makanya dikatakan di ayat 22-nya, ya, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa malahum min nasyirin. Mereka itulah orang, nah mereka itu merujuk kepada orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan kemudian mencoba mencelakakan Nabi serta membunuh orang-orang Islam, ya pemimpin-pemimpin yang adil. Maka disebutkan mereka itulah orang yang amalnya sia-sia di dunia dan di akhirat dan tidak ada bagi mereka satu pertolongan. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang yang kemudian memusuhi Nabi, membunuh pemimpin-pemimpin yang jujur, beribu kebaikan yang dia buat di dunia akan tertolak. Beribu kebaikan yang dia buat di dunia
berdasarkan firman dari Allah, maka amalnya sia-sia. Sedangkan di dunia sia-sia, pasti di akhirat juga sia-sia. Maka Allah katakan, ketika amal mereka sia-sia walau mereka telah mengerjakan kebaikan beribu-ribu banyaknya, tidak ada penolong satupun. Tidak ada yang bisa membantu mereka nanti. Walaupun mereka mengaku, saya memperbuat kebaikan itu jutaan banyaknya, ribuan banyaknya, maka perbuatan mereka semua sia-sia. A'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma'lahum min nasyir. Dan tidak ada satupun penolong bagi mereka. Ini jawabannya Rati. Ya. Baik Ustaz. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat bermanfaat ya. Mungkin dari saudara-saudara ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi tampung dulu ya, biar Ustadz istirahat sejenak. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Atau dari IG, Facebook, tampung saja semuanya. Nanti Aumi menjawab. Iya. Karena bersamaan ini Ustadz, karate itu live-nya bukan hanya di YouTube, tapi Instagram juga. Ya, Kemudian di Facebook, Facebook, ya kan? nggak apa-apa. Jadi kita Aumi ya, kita akan memberikan jawaban-jawaban tadi, baik pertanyaan dari sahabat-sahabat di FB, di IG, di TikTok, serta di Instagram. Ya, kita nanti Aumi akan menjawab dengan tuntas, insyaallah. Iya. Ditambah lagi Twitter lagi live juga di sana. Oh, ada Twitter live juga ya? Jadi di Twitter Ustaz. Alhamdulillah. Siapa apa pertanyaannya? Apa silakan Bibel. Matius 42 ayat 3. Apa bunyinya Karati? Enggak apa-apa, enggak tahu Rati. Atau mungkin ada yang bisa tampilkan? Matius 42 ayat 3. Oh, Di bisa, dalam Ustaz? Matius 4 ya. Baik. Enggak apa-apa. Matius 42 ayat 3. Sebentar saya lihat. Iya Ustaz. Matius 42 ayat 3. Enggak ada di sini Matius 42 ayat 3. Salah enggak dia? Gua saya cek. Matius 42 ayat 3. Matius 24 42 ayat 3 enggak? Atau gimana Rati? Matius 24 42 ayat 3. Itu dia Pak, itu baru ada. Oke. Di dalam Matius 24 42 sampai kemudian, oh ini salah lagi, ini mana di Matius 42 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Matius 24 42 ayat 24 43. Enggak ada di sini pakai 3. Yang ada Matius 24 442, Matius 24 43, Matius 24 44, Matius 24 45. Yang mana Rati? Coba tanya lagi mana? Matius 24 43 mungkin maksudnya. Iya mungkin itu. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah
Yang dari Bigo dulu deh, karena dari ayat ini. Ali Imran 32. Oke. Oke. Ali Imran ayat 32. Apa maksud yang diinginkan oleh Allah di dalam Ali Imran ayat 32? Qul atiullaha wa rasuluh fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah ini ya. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat, apa perintah Allah? Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat-umatmu bahwa umat-umatmu harus mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dan jika kamu berpaling dari perintah Allah dan dari perintah Rasul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasul disebut sebagai orang-orang kafir. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak ada ampunan untuk mereka di sisi Allah. Nih ya. Qul atiullaha wa rasul fa in tawalau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maka bagi orang-orang yang telah bersahadat dan percaya kepada Allah dan percaya kepada Muhammad sebagai Rasul, dan jika mereka berpaling, ya ini setelah mereka percaya tetapi mereka berpaling, maka Allah katakan, sesungguhnya ketika kamu berpaling dari aku, berpaling dari nabiku, maka kamu termasuk terhadap golongan yang kafir, dan aku Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kenapa Allah tidak menyukai orang-orang kafir? Karena tidak ada pertobatan, tidak ada jaminan surga untuk mereka, dan mereka kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Begitu, silakan. Iya. Jadi mungkin yang ditanyakan yang kedua Rati itu di Matius 24 ayat 42 43. Begitu ya Rati ya? Iya, jadi saya bacakan Ustaz. Jadi ini nasihat untuk berjaga-jaga. Maksudnya perikopnya ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43-nya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Begitu barangkali, Ustaz. Ya. Jadi sebenarnya Matius 24, 42, 43 itu menceritakan akan ada kedatangan anak manusia. Dua orang sedang bekerja di ladang, yang seorang akan dibawa dan seorang yang lain akan ditinggalkan. Dua perempuan sedang menggiling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Maka harus kamu berjaga-jaga. Kamu tidak tahu pada hari mana Tuanmu, bukan Tuhan ya, Tuanmu akan muncul. Tetapi kamu tahu ini, bahwa kamu tahu bahwa jika tuan rumah tahu pada waktu malam pencuri akan datang, ia pasti ada di sana dengan anjing-anjingnya untuk mencegah pembobolan. Maka Matius 24, 42, 43 menceritakan ketika ada orang yang bekerja, ketika kemudian rumah itu ditinggalkan, maka kamu harus waspada. Karena ya mungkin saja ada orang-orang yang ingin mencuri di rumah kamu. Sampai nanti jika tuan rumah atau pemilik rumah tahu bahwa setelah waspada tetap kebobolan, maka mereka akan berjaga-jaga dengan membawa anjing-anjing
untuk mencegah pembobolan rumah tersebut. Itu Matius 24, 42 dan 43. Ini tentang nasihat untuk berhati-hati jika meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta. Ya, silakan. Naro. Tuntas. Bisa diterima Karati ya? Bisa diterima. Ya. Bagaimana? Ya nggak apa, kita tidak dalam rangka memuaskan pertanyaan noten-noten. Karena kalau noten itu, walaupun apa yang kita jelaskan, dia tidak akan pernah puas. Ya, maka kita biarkan. Oke. Ada lagi Ratih dari pertanyaan Facebook atau yang lain? Mungkin ada, masih ada? Belum. Ya, mungkin saudara-saudara yang lain. Atau bagaimana, Pak Ustadz? Kalau belum ada, kita cukupkan ya. Baik. Kita acara bebas. Ya, acara bebas saja dulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk diskusi hari ini kita cukupkan. Besok kawan-kawan, baik di FB, baik di Twitter, baik di IG, bisa kemudian untuk bergabung kembali di channel Aumi dan bisa kemudian untuk bertanya-tanya lagi. Bagaimana hukumnya? Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan di bawah, ada typing di bawah tuh. Masih bisa, Pak Ustadz? Tunggu dulu, karena Pak Ustadz tadi sudah menutup soalnya. Ya, ini pertanyaan yang typing di bawah ini terlambat ya, Ustaz sudah menutupnya. Untuk saudari Bunda Hati, Ustaz. Ya, silakan. Hai. Ada pertanyaan di bawah nih Ustaz. Dari Bunda Hafiz. Dari Bunda Hafiz di bawah, dari typing, ada typing di bawah nih. Bagaimana hukumnya jika kita ziarah ke makam non-muslim, termasuk ke makam kedua orang tua kita? Ya, jadi itu pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh kita kemudian berziarah ke makam non-muslim, terutama yaitu makam kedua orang tua, kan gitu ya? Itu dibolehkan karena hukumnya sunnah ya. Ada kemudian ijma ulama mengatakan, beberapa nas ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah. Bahkan Imam Al-Abdari menyebut bahwa permasalahan ini telah menjadi ijma ulama, yaitu di An-Nawawi Al-Majmu' Syarul Muhazab di halaman 310 mengatakan itu dibolehkan ya. Karena ada hadisnya ya. Apa hadisnya? Hadis dari Tirmizi. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan seseorang terhadap akhirat. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh mendoakan orang non muslim untuk diberikan ampunan oleh Allah. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Cuma kalau misalnya untuk melihat dan kemudian merapikan kuburan orang tua kita supaya kuburan itu ada, ya itu boleh. Tidak apa-apa. Oh ya, baik ya. Semoga bisa diterima ini. Oke, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Untuk penutup acara ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawa acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut acara bebas ya. Ya, Silakan. Untuk Mbak Rati sama Abang
karena lo ketawa di apa di off saja tuh live-nya. Karena ini udah ditutup. Enggak apa-apa. Kalau